Salam sejahtera, ibu-ibu terberkati. Bagaimana kabarnya? Saya harap semua ibu-ibu tetap di dalam semangat menjalani hidup penuh sukacita dan damai sejahtera. Karena Allah selalu hadir dimanapun kita berada. Pada saat sore hari ini, mari kami tim pengembalaan GPPS Pondok Daud mewadahi kerinduan, harapan, kehausan akan hadirat Allah bagi kaum wanita GPPS Pondok Daud untuk bersekutu bersama-sama. Maka kami hadir pada saat sore hari ini. Mari ibu-ibu, kita mau datang dalam hadirat Tuhan pada saat sore hari ini. Yakin dan percaya bahwa Allah Maha Hadir dimanapun ibu-ibu saat ini berada, Allah hadir juga. Terlebih segala kerinduan dan harapan kita, Allah sangat mengetahui. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita akan buka ibadah kita, persekutuan kita sore hari ini dengan sikap doa, yakin dan percaya Allah hadir. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur penyertaan-Mu bagi setiap kami, kelompok kaum wanita hingga saat ini. Apapun kondisi kami, apapun keberadaan kami, dan dimanapun saat ini kami berada, Engkau Allah Maha Hadir, selalu menyertai, memimpin kehidupan kami. Sebentar kami akan bersekutu bersama-sama secara online, Engkau pun hadir, Engkau pun ada, menyertai ibadah persekutuan ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami siap beribadah kepadamu ya Tuhan. Haleluya, amin. Selamat menikmati persekutuan pada saat sore hari ini. Tuhan memberkati. Mari ibu-ibu kita mau angkat satu pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Tuhan
untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian, firman berkata kau besertaku. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap mata ku percaya.
bersyukur buat berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga hari ini Tuhan kami boleh menikmati anugerah Tuhan. Kami percaya semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kami, suci kuduskan kami, supaya lewat kebenaran firman Tuhan itu boleh menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh kembali mempermuliakan nama Tuhan. Berkati juga buat hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati pakai bibir lidah hamba-Mu, agar supaya hamba-Mu boleh menyampaikan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Saat ini kami mempersiapkan hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore kaum wanita GPPS Pondok Daud. Bersyukur karena kita masih bisa bersekutu bersama di dalam hadirat Tuhan, walaupun secara online. Percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia menjangkau kita dengan kasih-Nya, Dia menjangkau kita dengan kuasa-Nya. Dan yakini bahwa kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar saat ini akan menjadi berkat buat kita sekalian. Karena itu saya memberi judul firman Tuhan, yaitu Rahasia Doa Bapa Kami, yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Saya bacakan dalam Alkitab terjemahan lama. Ya Bapa kami yang di sorga, dipermuliakanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga, demikian juga di atas bumi. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kiranya kepada kami segala kesalahan kami, seperti kami ini sudah mengampuni orang yang berkesalahan kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibu-ibu yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, di dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, terkandung rahasia yang luar biasa yang akan memberikan jaminan hidup buat kita sekalian. Pertama, Tuhan Yesus menyatakan bahwa Allah yang ada di dalam sorga adalah Bapa kita. Dan tentu sebagai Bapa, Ia akan menjaga, memelihara, dan menolong kita, anak-anaknya. Namun walau kita memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa, hubungan Bapa dengan anak, kita harus memuliakan Dia, kita harus menghormati Dia sebagai Allah yang Maha Kuasa, dengan menjaga hidup berkenan kepadanya, menjaga kekudusan nama-Nya, sehingga dengan ini Tuhan berkenan kepada kita. Jadi bersyukur kita menjadi anak-anak Tuhan, karena hidup kita diperhatikan oleh Tuhan. Dan berikutnya pada bagian kedua, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga, demikian juga di atas bumi. Kita disuruh mengundang kerajaan-Nya datang atas hidup kita. Ini menunjuk akan kehadirannya di dalam setiap kehidupan kita. Dan kehadiran Tuhan atas hidup kita itu akan mendatangkan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita buat kita sekalian. Karena Rasul Paulus berkata di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17, bahwa kerajaan Allah itu bukan karena makanan dan minuman, atau hal makanan dan minuman, tetapi kerajaan Allah itu berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Jadi kalau kita mengundang kerajaan Allah datang kepada kita, itu berarti ada kebenaran, ada sukacita, ada damai sejahtera buat kehidupan kita. Yakin percaya, itulah kehendaknya atas kita. Itulah kemauan Allah, itulah keinginan Allah bagi kita anak-anaknya.
hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam damai sejahtera dan sukacita. Karena itu apapun masalah dan persoalan hidup kita, khususnya dalam keadaan kita terkungkung oleh karena adanya virus corona, kita tetap enjoy, kita tetap bersukacita di dalam Tuhan, karena Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Dia memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Itu sebabnya pada bagian ketiga dari doa Bapa kami, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, mengajarkan kepada murid-muridnya di dalam doa, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, Tuhan Yesus tahu keadaan dan kebutuhan kita. Tuhan Yesus memperhatikan kebutuhan kita sampai kepada hal makanan kita diperhatikan oleh Tuhan. Kita disuruh meminta kepada Bapa di sorga makanan yang secukupnya. Tidak berlebihan, secukupnya. Kalau lebih, kita bagikan kepada orang lain. Kita berikan kepada orang lain yang membutuhkan, khususnya pada saat-saat ini. Biarlah kita sebagai anak Tuhan juga mau berbagi kasih, seperti yang telah kita lakukan dengan berbagi masker buat masyarakat, buat aparat keamanan, sehingga mereka ada di dalam keamanan. Itu yang harus kita lakukan. Kalau kita diberkati lebih, kita mau berbagi kepada orang lain. Yang berikutnya, dalam perjalanan hidup kita, tentu kita mengalami banyak kelemahan, kekurangan, kesalahan, dan bahkan dosa. Dalam hal ini, Tuhan mengetahui bahwa akibat dosa itu akan menghalangi berkat Allah tercurah atas kita. Karena itu Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita meminta ampun atas segala kesalahan kita. Bagian keempat, Yesus berkata, ampunilah kiranya segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini yang Tuhan mau dari kehidupan kita anak-anak Tuhan. Kita memohon ampun kepada Tuhan seperti kita telah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Demikian Tuhan akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Jadi dalam hal ini sebagai umat kita harus saling mengampuni satu dengan yang lain. Mungkin ada banyak orang yang mengecewakan kita, tetapi sebagai anak Tuhan kita harus memberikan dan melepaskan pengampunan kepada sesama kita. Sehingga dengan ini Bapa di sorga pun akan mengampuni kesalahan kita, dan Dia akan berkenan kepada kita. Saudaraku yang kekasih, yang berikutnya yang kelima, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara, Tuhan tidak ingin kita jatuh dalam pencobaan. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 13 dan ayat yang ke-14 di situ berkata, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Saudaraku, dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-13 bahwa Allah tidak pernah mencobai siapapun, termasuk kita, anak-anaknya. Namun, karena kelemahan kita, lalu kita mengalami pencobaan, kita jatuh di dalam pencobaan kepada sesuatu yang jahat. Mungkin ini juga bicara tentang sakit, penyakit, khususnya tentang serangan virus corona. Allah yang kita sembah, Dia sanggup melepaskan kita dari semuanya. Allah kita sanggup memberikan kesembuhan. Allah kita sanggup memberikan kelepasan buat kita sekalian. Sebab Dia adalah Allah yang berdaulat.
Dia memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Dia memiliki otoritas, kedaulatan yang penuh atas setiap kehidupan kita. Apabila kita datang kepadanya, kita memohon pertolongannya, kita memohon pengampunannya, maka Ia, Bapa yang baik, Dia setia, dan Dia akan mengampuni segala dosa-dosa kita, dan Dia akan mengasihani kita. Yakin percaya pemeliharaannya nyata di dalam kehidupan kita. Sebab Dia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia akan menyertai kita, menolong kita, memelihara kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian kebenaran firman Tuhan, kiranya menjadi berkat buat kita sekalian. Dan biarlah kita tetap bersyukur, biarlah kita tetap semangat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran firman yang sudah datang kepada kami sore yang indah ini. Kami yakin percaya kuasa-Mu menyertai setiap kehidupan kami. Kuasa janji yang daripadamu menjadi jaminan buat kami anak-anak-Mu, khususnya kaum wanita GPPS Pondok Daud Bondowoso. Kami yakin Engkau akan memelihara kami, menjaga kami, melindungi kami. Engkau akan memberkati kami dengan berkat yang luar biasa daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri persekutuan sore ini. Haleluya.